Kalian lo yang meluruskan, kalian lo yang genak no. Ana pikir ana dapat sudah lurus, Ustaz. Enggak ada ceritanya dapat antum sudah lurus. Qawam, dari kata qawam ini dari kata takwim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, mustaqim, qayyim. Dari situ. Jadi ketika antum menikah, antum sudah tahu anak ini punya tanggung jawab loh. Iya. Dan yang antum nikahi perempuan yang bengkok, iya. Siap? Siap nggak antum? Kalau nggak siap jangan nikah, jangan. Akhirnya berakhir dengan perceraian tadi. Ketika antum tidak memiliki kesiapan, ketika ada yang di benak antum akan bersenang-senang. Antum datang dari tempat kerja, disambut sama istri, belum tentu istri antum nyambut antum. Tahu-tahu antum dapati dia sedang di atas ranjang melungker karena sedang datang bulan. Kadang kala perih perutnya dia. Ya, itu terjadi. Antum pikir kok kayak gini ya? Kalau antum kepingin yang nggak datang bulan, nanti di surga. Iya. Azwajun mutahharah ada di jannah. Itu cerita di surga. Cerita di dunia enggak. Antum akan dapetin dia ya dalam kondisi yang berubah-ubah ya. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tuh, dari 460 yang bercerai, banyak di antara mereka masalah ekonomi. Masalah suami yang nggak tanggung jawab. Nih mahasiswa tahu-tahu mau nikah. Enggak, saya mau nikah pokoknya. Nggak kuat saya sudah. Ya terus mau dikasih makan apa? Cinta dan kasih sayang. Emangnya cinta bisa bikin kenyang? Ya, insya Allah duduk di atas apa? Meja makan ya. Yuk bismillah sayang. Aku sayang sama kamu katanya tetap lapar walaupun kau ngomong sayang. Kadang-kadang mereka lupa dengan tanggung jawab itu. Oleh karena itu Nabi SAW tidak menyuruh semuanya menikah, tidak. Beliau menyuruh menikah yang punya kemampuan. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Yang punya kemampuan nikah, nggak punya jangan. Terus gimana? Ya puasa. Dari dulu anak puasa Ustaz. Ya sampai mati puasa nggak apa-apa kalau antum nggak mampu memang. Ya gimana nggak mampu? Ini arahan dari Nabi Muhammad SAW. Maka buat yang mau menikah dan sudah menikah, hendaklah dia senantiasa merenungkan kehidupan ini. Bahwa Allah menciptakan dia bukan untuk bermain-main dan bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk mengikuti syahwat dan nafsu, tapi untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qiyamah, di akhir surat Al-Qiyamah, Allah mengatakan ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira kalau dia akan dibiarkan begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang, dia hidup mengikuti hawa nafsunya? Lalu Allah ingatkan alam yakun nutfatan min mani yumna. Apa dia lupa dia tercipta dari apa gitu loh? Dia tercipta dari air mani. Antum nih yang gede-gede kayak gini sekarang, yang ada rambutnya, yang ada mata, hidung, mulut, bisa berjalan, bisa berlari, antum dari air mani. Antum kalau melihat sekarang yang bisa dilihat sperma itu seperti apa? Seperti apa jemaah? Kecebong. Antum dari kecebong, antum lihat kecebong. Ana dari ini dulu ya. Betul. Itu membuat antum jadi sadar. Terus anda jadi seperti ini buat apa gitu loh? Allah berikan semua fasilitas kepada anda ya, untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya habis surat Al-Qiyamah itu surat Al-Insan. Surat Al-Insan ini ada korelasinya, ditutup dengan tentang manusia yang kadang-kadang lupa dengan
dirinya. Kemudian di awal surat Al-Insan Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah dilewatin sama manusia ini fase di mana dia nggak bisa disebut? Nggak ada. Syafiq, nggak ada Syafiq dulu. Bapak ana Riza, nggak ada dulu Riza. Mbah ana Hasan, nggak ada dulu yang namanya Hasan. Tahu-tahu ada. Tapi ada fase ketidakadaan kita. Terus Allah katakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Artinya sperma itu nggak bisa jadi orang. Emangnya bisa? Sperma antum taruh gelas, tahu-tahu besok dilihat tuh jadi orang di dalam. Nggak ada jemaah. Dia dengan bercampur dengan sel telur manusia, dan ternyata jutaan jemaah yang keluar dari manusia itu. Agar jadi satu orang ini, dia mengeluarkan jutaan sperma, puluhan juta ya, mungkin belasan juta yang dia keluarkan. Jadinya cuma satu jemaah, atau dua paling banyak. Subhanallah. Untuk apa diciptakan? Allah katakan, nabtali, kami ciptakan dia untuk dikasih bala, dikasih cobaan. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan manusia itu bisa mendengar dan bisa melihat, supaya bisa diperintah, bisa dikasih arahan, bisa membaca aturan, bisa mendengar apa yang harus dia kerjakan. Maka pendengaran kita, penglihatan kita ini akan dimintain pertanggungjawaban nantinya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya. Pendengaranmu, ya tinggal dia rumah tangga. Saat suami ana ini nggak faham-faham, Ustaz. Ana cuma ingin diantar naik motor. Kadang-kadang ada suami yang nggak peka. Ada istri yang susah difahami. Ada suami mengeluh, wallahu a'lam, Ustaz ya. Ana sudah 15 tahun nikah, nggak pernah faham mana sama istri ana. Selalu salah faham. Dia nggak memahami apa maunya istrinya. Ya, nanti kita akan bahas kenapa perempuan seperti itu, kenapa laki-laki seperti itu. Apabila seorang perempuan memahami laki-laki dan laki-laki memahami perempuan, selesai urusannya. Kita tuh kalau udah paham maunya, oh maunya istri kayak gitu, istri juga paham, oh maunya suami kayak gitu, selesai. Seperti cerita seorang suami yang istrinya sibuk nyiapin makanan ya, habis siap makan ditaruh di meja makan, suami fadal, masya Allah siapin. Istri berpikir sudah cukup khidmat dia kepada suami. Tahu-tahu istri berangkat nonton TV. Apa kata suaminya? Fulana, kata dia. Kata dia. Bah, apa bang, kata dia? Mari, saya benih kucing, kata dia. Saya bukan kucing, kata dia. Kasih makan terus ditinggal, kata dia. Kan tadi kan dia pikir istrinya, anak sudah berkhidmat, anak sudah siapkan makan ini loh, yang dikasih makan kemudian ditinggal, namanya apa? Kucing jemaah. Suami ditinggal, istrinya sibuk. Mari, saya benih kucing. Ini yang kadang-kadang mereka ujian buat sebagian lainnya. Atas birun, sabar nggak kalian? Ujian buat orang kaya. Orang kaya ujian buat orang miskin. Ketika orang kaya melihat orang miskin, ya Allah, ini orang malas kerja, ini itu. Ini ujian jam. Orang yang sehat ujian buat orang yang sakit. Orang sehat, ya Allah, aku kok dikasih sakit, fulan sehat. Yang sehat lihat orang sakit, Allah, na'udzubillah, sakit. Sana. Pakai masker. Yang sakit. Jadi ujian. Antum kayak lihat yang pakai masker, Allah, sakit apa ini ya? Jadi sebagian orang ujian untuk sebagian lainnya. Yang pinter ujian buat yang bodoh.
Ya Allah, pinter banget orang itu, kata dia. Yang bodoh, padahal orang pinter butuh sama orang bodoh. Bayangkan kalau semua orang pinter, siapa yang mau kerja sama dia coba? Nggak ada yang mau kerja. Jadi memang Allah sudah jadikan semuanya ini indah sebenarnya, tinggal sabar tidak kita menghadapi ujian itu. Tapi dalam lingkup rumah tangga, ya suami ujian buat istrinya, istri ujian buat suami, menantu ujian buat mertuanya, mertua ujian buat menantunya. Ada mungkin anak yang mengatakan, ya Allah Bu, kalau ibu nggak nikah sama bapak ya azab anak, ibu kok bisa dapat